Halo Scorpio, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk general reading Scorpio di tahun 2022. 1 tahun ke depan, kira-kira ada apa di tahun 2022 dan apa energi-energi yang mengikuti kamu ya. Dan energi-energi ini mempengaruhi perjalanan kesuksesan atau keberhasilan kamu di dalam mewujudkan cita-cita atau impian kamu ya. Ya, dari energi-energi yang mengikuti kamu ini, kita bisa melihat nanti apa yang perlu diperbaiki oleh kamu sendiri ya, atau apa yang harus ditingkatkan. Ya, saya bagi dua nanti menjadi energi positif dan energi negatif. Oke, ada conclusion or within reach, full moon, eclipse. Oke, ini adalah keputusan. Kamu itu sepertinya ya agak sulit membuat keputusan ya, terkhusus bagi beberapa di antara kamu kalau memiliki ascendant di Taurus. Ini sulit banget ini dalam membuat keputusan, sementara ada terkadang situasi yang membuat kita itu harus cepat-cepat di dalam mengambil tindakan kan gitu ya. Apalagi kalau misalnya kamu itu seorang pilot ya, ada misalnya bencana alam atau ada perintah mendadak nih harus misalnya terbang di ketinggian sekitar atau kalau misalnya ada musibah mendadak, ini kan harus cepat-cepat di dalam membuat tindakan keputusan gitu ya. Cuman di sini saya melihat kamu penuh pertimbangan, penuh pemikiran yang matang sebelum membuat suatu tindakan. Ya, tapi di satu sisi saya juga melihat ada planet Merkuri sih untuk beberapa di antara kamu ya. Ini bisa juga di satu sisi dalam keadaan mendesak kamu bisa membuat keputusan atau tindakan yang cepat. Ya. Tergantung dari situasinya ya. Kalau misalnya kamu adalah seorang pebisnis ya, aktivitasnya kan masih bisa lebih enggak mendesak gitu, atau ini masalah rumah tangga ya, masih panjang perjalanan gitu, masih bisa mengulur waktu gitu ya. Oke, ada milk and honey ya, sepertinya ada kebahagiaan di dalam rumah tangga, keluarga gitu ya. Untuk Scorpio ada manis-manisnya gitu. Ada rainbow gitu ya. Ini adalah ilustrasi untuk harapan-harapan kamu di dalam keluarga ini terwujud, terpenuhi. Ada kegembiraan, ada feast ya, ada semacam perayaan, pesta yang bisa dinikmati bersama dengan keluarga besar. Jadi bukan cuman keluarga kecil kamu juga. Ada family, ini berkaitan dengan anak kecil ya. Bisa jadi beberapa di antara kamu dihadirkan seorang anak ya, ada kelahiran atau kumpul-kumpul ya. Awal tahun ini pasti kumpul-kumpul ya kan. Sih terbuka ya, nggak sadar saya. Oke, ini kartunya khusus untuk 1 tahun ini agak panjang ceritanya ya. Jadi untuk kamu Scorpio yang ngedengerin podcast ini, boleh lah sambil santai-santai dulu duduk ya, atau sambil minum, ngopi-ngopi, makan kue gitu ya. Oke, ada heart to heart conversation, honestly discuss your feeling with each other. Ya, untuk beberapa di antara kamu yang pasangan ya, kamu dengan pasangan kamu yang sering adu cekcot atau berbeda pendapat, atau ya selalu bertentangan gitu idenya, situasi emosionalnya nggak tepat dia ketemunya selalu gitu ya. Alhasil pasangan kamu ngerasa kurang puas sama kamu atau ngerasa terkekang sama kamu. Ini baiknya didiskusikan satu sama lain ya, karena untuk Scorpio sendiri, karena yang ngerul kamu adalah Pluto, ini cenderung pikirannya negatif mulu gitu. Insecure gitu. Ada beberapa di antara kamu yang ngerasa insecure ya, apalagi kalau long distance relationship sama pasangan. Pasti pikirannya yang macam-macam gitu ya. Ya. Dan ya biasanya gitu, kalau seseorang yang pikirannya macam-macam padahal pasangannya enggak demikian, biasanya kebalikannya loh gitu. Entah kamu yang macam-macam gitu ya. Ya, ini cuman joking ya, bercanda ya, nggak untuk semua Scorpio ini ya. Ya, beberapa gitu. Dan ya saya percaya nggak semua Scorpio itu memilih
ini mengutamakan dark side-nya ya. Ya, justru kebanyakan dari Scorpio ini malah menjadi spiritualis. Mampu dia memahami bagian-bagian tergelap dari manusia. Ya, karena dia sendiri berasal dari sana gitu. Ya, tapi karena dia sudah mengalami itu, dia tidak mau menjadi sosok yang gelap gitu ya. Ya. Oke, ada the lovers, ada the devil, ya. Ada semacam tanggung jawab yang kamu akan ambil alih atau kamu tindak lanjuti. Ya, bisa jadi ini adalah pilihan-pilihan ya. Ada semacam pilihan-pilihan tanggung jawab yang harus kamu putuskan, kamu ambil apa gitu. Seperti bidang yang kamu geluti, kamu sebenarnya mau berkarir di bidang apa atau mengambil jurusan di jurusan apa gitu ya. Ada the devil, ada ikatan semacam hasrat atau semacam toksik juga ada di sini ya, untuk beberapa di antara kamu dengan pasangan. Energi yang udah terikat banget di sini, ada hasrat, ada nafsu, ada energi toksik, ada pikiran negatif, dark side juga di sini semua ya. Ya, bisa jadi pasangan kamu yang menghadirkan energi semacam ini terhadap kamu, atau bisa jadi kamu, ini bisa vice versa juga ya. Ya. Oke, ada the magician. Ini adalah energi-energi kreativitas yang kamu miliki. Kalau saya ngelihat di sini, kamu memiliki sumber-sumber yang bisa kamu manfaatkan untuk kamu kelola ya. Apalagi kalau kamu seorang pembisnis atau kamu seorang pegawai BUMN atau pegawai negeri gitu ya. Kamu akan senantiasa memanfaatkan modal ini nih untuk menciptakan kreativitas atau menciptakan keuntungan tambahan untuk diri kamu ya. Ada beberapa di antara kamu yang pengen naik jabatan atau pengen ngebuka bisnis atau pengen menjadi seorang populer, seorang artis yang populer atau public figure yang populer. Ini bisa di sini ya. Ada semacam hasrat juga di sini untuk mencapai itu. Ya, pengen juga memperoleh kebutuhan finansial yang stabil. Hubungan kamu dengan pasangan pengen stabil. Kalau bisa jangan jauh-jauhan, deket gitu ya. Karena untuk Scorpio menurut saya ya, susah ini kalau LDRan gitu. Ini bakalan banyak muncul hal-hal yang tidak baik. Semakin banyak yang muncul tidak baik kalau semakin dilama-lamain ya. Untuk Scorpio sendiri sepertinya perlu ini memahami diri sendiri ya, karena Scorpio memiliki sisi insecure terhadap perasaan, pikiran ya, terhadap situasi ya. Dia ini nggak dibuat-buat, memang ya begitulah dia naturalnya gitu ya. Ya, oke, ada The Empress, ada semacam penantian terhadap anak ya. Bisa juga beberapa di antara kamu ini udah melahirkan ini di bulan 4 ya, atau istri kamu melahirkan, bisa jadi ya. Ini bisa vice versa, kalau bukan kamu ya pasangan kamu. Ada juga di sini penantian terhadap keberuntungan, perubahan arah hidup menjadi lebih baik, atau ada penantian kamu terhadap peruntungan-peruntungan, kesempatan-kesempatan yang bisa kamu ambil untuk menangani sebuah project atau menangani sebuah bisnis ya, atau untuk memperoleh pekerjaan ya, atau bisa juga ini untuk memperoleh hasil pertanian gitu ya. Karena untuk The Empress sendiri ini butuh proses ya, seperti petani menanam tanam tanaman padi ya, kan butuh waktu ya, proses. Bukan berarti tidak ada hasilnya, ada gitu ya. Cuman terkadang kan karena ada hama atau karena cuaca kurang bagus, kadang itu mempengaruhi kualitas atau jumlah hasil panen. Jadi ini masuk dia ke tingkat kepuasan ya. Apakah hasilnya nanti memuaskan atau tidak? Kita lihat nanti di sini gitu. Nah, untuk desainnya saya lihat di sini ada keberhasilan ya. Ya. Ada keberhasilan, bisa jadi ini peruntungan untuk penantian kamu terhadap keberhasilan, kesuksesan itu ada. Tapi kalau saya ngelihatnya lebih kenanya di bulan 10-an ya. Di bulan 10-an dah. Dari bulan 6, 7, 8 ini proses ini.
Ya, sepertinya up down di sini ya, seperti ada tantangan ya. Ada The Hierophant, ini energi Taurus, bisa jadi Scorpio ini dealing dengan Taurus ya. Ya, ini pasangan kamu bisa jadi, atau ini adalah kamu sendiri, kamu seorang pegawai negeri atau BUMN ya. Kamu bekerja di pemerintahan atau di perusahaan terbuka nih yang sifatnya memberikan pelayanan terhadap masyarakat ya. Ada semacam badan korporasi atau situasi-situasi official ya, seperti di kantoran gitu ya, untuk di Eropa ya. Ya, ada semacam ambisi atau plan ini. Kamu sepertinya pengen posisi kamu di sana aman, stabil, dan kalau bisa meningkat gitu ya, naik jabatan gitu. Ya, saya ngelihat di sini kamu adalah sosok yang pekerja keras gitu, dan major ini energinya gitu ya. Selain ini sepertinya adalah energi maskulin ya, bisa jadi ini miliknya Scorpio laki-laki, tapi bukan berarti untuk laki-laki semua ya. Ini kartu sebenarnya nggak mengenal gender, energinya aja yang maskulin gitu. Dan ini adalah sosok yang protektif. Dia akan ngeproteksi karirnya, posisinya, dan juga keluarganya ya. Dan ada semacam lembaran baru ya, yang akan seperti situasi transisi antara mengakhiri sesuatu dan memulai lembaran baru. Seperti tadinya kamu long distance gitu dengan pasangan kamu. Nah, di bulan-bulan 7 ini ya bisa jadi kalian ini memulai lembaran baru, bisa bersama lagi gitu ya. Atau ini merupakan tahap awal kamu untuk menjabat ya, naik posisi. Karena saya ngelihat untuk Scorpio di tahun ini begitu sangat sibuk ini bekerja. Ya, sibuk ke sana ke sini gitu ya, terbang sana sini, dan kamu fokusnya ke pekerjaan sepertinya ya di tahun ini ya. Ya, kalau saya ada ucapkan minggu ini, saya minta maaf ya, kadang terucap minggu gitu karena kebiasaan saya baca weekly ya, mingguan gitu. Untuk tahunan kan sekali aja gitu ya. Ya. Oke, ya saya kira di sini kamu akan memperoleh posisi itu ya. Karena ada di sini the sun gitu. Cuma pada saat yang bersamaan ada situasi-situasi melankoli ya, yang kamu rasakan. Ya, bisa jadi ada masalah yang kamu hadapi berupa tantangan ya, atau tantangan lah, semacam tantangan gitu lah di sini ya, untuk The Hierophant-nya di sini. Ya. Ada semacam evaluasi diri, apa yang harus kamu lakukan untuk meningkatkan kualitas kamu, memperbaiki kesalahan atau hal-hal yang membuat kamu merasa kurang puas nih dengan prestasi kamu gitu. Karena sebelum-sebelumnya ada bentuk penantian di sini ya, yang kira-kira cukup lah menguras tenaga, menguras pikiran gitu. Ada semacam evaluasi diri juga di sini, seperti persiapan mental, pikiran untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan seperti tanggung jawab atau project gitu ya. Dan sepertinya kamu gunakan waktu ini untuk mengumpulkan energi, tenaga gitu ya, sebelum berperang gitu. Dan ada keberhasilan nih. Ada keberhasilan ya, ada kesuksesan atas kerja keras kamu. Tapi ini harus ada kerja keras memang di sini ya. Maka akan muncul di sini kebahagiaan. Ada juga ini pernikahan. Untuk beberapa di antara kamu bisa jadi ada yang menikah di tahun ini, sekitar bulan-bulan 10-an gitu, akhir-akhir tahun gitu ya. Ya, ada juga ini beberapa di antara kamu udah menikah nih. Ini bakalan dapat anak. Kemungkinan di bulan-bulan 3-4 gitu ya. Kadang ini mau cepet dia perjalanannya atau mundur sedikit gitu ya. Tergantung dari ascendance kamu, energi kamu, perjalanannya gimana, cepat atau lambat gitu ya. Ada The Chariot. Ini adalah momen dimana ada sebuah perjalanan atau kesempatan yang bisa kamu manfaatkan, dimana kamu itu pengen mencapai sesuatu, pengen mencapai target. Ada yang pengen mendapatkan promosi, ada yang pengen melakukan perjalanan, mengatasi masalah ya, atau pengen mendapatkan hati seseorang di sini.
Ya, dan tentunya ada di sini semacam hambatan gitu ya. Seperti melewati badai gitu. Ya kalau semangat dari dalam diri kamu itu menggebu-gebu, harus bisa nih lewat badainya gitu. Anginnya menghembus ke sini, ke depan kamu, tapi kamu harus melawan itu gitu ya. Ada resiko di sana. Ya pastinya ada resiko. Kalau enggak kamu kalau anginnya kencang banget, kamu kan akan terhempas gitu ke belakang gitu ya kan. Tapi kamu di sini sepertinya sadar akan resikonya gitu ya, dan mau mengambil resiko itu gitu. Ya ada justice. Ya, kamu lebih berpikir realistis sepertinya ya di dalam ngejalanin tugas atau pekerjaan kamu ya. Ya, kalau memang contohnya gini, kalau seseorang naik pesawat gitu ya kan. Hari gini kalau misalnya dipikir-pikir naik pesawat ngeri gitu ya kan. Sekali jatuh udah nggak akan selamat gitu kan. Pasti langsung udah tewas gitu kan, atau hilang gitu, bahkan hilang nyawanya gitu ya. Tapi kalau di sini kamu berpikir seperti kalau memang hidup saya itu meninggalnya dengan cara begitu, ya mau kayak mana pun pasti begitu juga gitu. Ya kan? Jadi realistis dia mikirnya. Ya, seperti traveler gitu kan naik pesawat ke sana ke sini gitu. Jadi kalau memang meninggalnya udah ditakdirkan di atas, ya pasti kayak manapun ya ya bakalan di atas gitu. Atau walaupun sering melakukan perjalanan airplane gitu, tapi kalau meninggalnya bakalan harus meninggalnya di atas, di daratan, ya pasti di daratan gitu. Misalnya kena tabrak atau gimana gitu ya, atau karena sakit gitu, pasti ya begitu caranya gitu ya. Ya saya akan klarifikasikan ya untuk kartu ini, tapi agak beda kali ini, enggak seperti di weekly saya klarifikasi ini per 2 kartu atau per 2 bulan gitu ya. Oke. Ini semacam campur aduk gitu ya, ada bahagia, ada suka, ada duka gitu ya. Ya, tapi untuk beberapa di antara Scorpio ini nih yang bisa jadi yang dealing dengan energi Capricorn ya. Bisa jadi ini mantan kamu sebelumnya, ini masih tetap ngikutin energi kamu nih, mengikuti perjalanan kamu ya. Ya, ada semacam karma di sini yang ngikutin kamu nih. Kalau misalnya up and down atau pattern dari kehidupan kamu itu berulang-ulang hal yang sama, artinya ini karma ini belum tuntas ya. Oke, kalau ada hal-hal yang kurang tuntas ya dengan seseorang di masa lampau, yang dituntaskan aja ya. Oke. Untuk Scorpio, saya buka dulu untuk semuanya ya. Scorpio. Yap, muncul lagi di sini nih the devil ya. Seperti yang saya katakan tadi ya, ada karmic cycle di sini nih. Dia berputar nih, di awal tahun ada the devil, di akhir tahun ada the devil. Jadi ini ngikutin kamu terus ya. Cukup kompleks ya, complicated, rumit ini di satu sisi. Tapi saya nggak bisa berkata bahwa ini berlaku untuk semua Scorpio, enggak. Ini bisa karmic cycle. Kembali lagi flashback ke pengalaman kamu lah, pernah nggak nyakitin orang gitu. Kalau pernah nyakitin orang, ini energi toksik. Kalau nggak pernah nyakitin orang, ini hasrat, ini positif, bagus gitu. Tergantung dari apa yang pernah kamu lakukan terhadap orang lain, nyakitin orang atau ngebahagiain orang gitu ya. Oke. Dan ini erat kaitannya dengan energi masa lampau, atau bisa jadi masih ada ikatan sekarang tapi hubungannya nggak jelas gitu ya, menggantung ibaratnya ya. Ngegantungin orang kan nggak baik sih sebenarnya gitu ya. Ya, ini bisa juga vice versa ya, bukan kamu, bisa jadi pasangan kamu ya. Jangan diambil hati ya kalau misalnya saya agak belak-belakan di sini. Oke. Ada judgment ya, harus ada di sini. Ya memang ini ya, seperti tanggung jawab gitu terhadap apa yang sudah kamu lakukan terhadap seseorang ya. Kalau misalnya kamu udah menikah nih di sini ya, ya tanggung jawab lah memenuhi kebutuhannya gitu kan. Apalagi kalau udah punya anak gitu. Ya, kalau laki-laki ya kan, perempuan juga bisa seperti itu ya.
Ibaratnya jangan cuma melahirkan aja lah gitu ya, pasti kan harus kasih perhatian juga sama anak ya kan, kalaupun sudah pisah-pisah dengan pasangan ya, tapi tetaplah bertanggung jawab memberikan dukungan moral materi terhadap anak gitu ya. Kalau ada beberapa di antara kamu ini bisa jadi dealing dengan energi toksik dengan orang lalu ya, atau bisa jadi masih dealing sampai sekarang tapi udah nyakitin orang gitu. Ini harus ada semacam penebusan gitu ya, ada penebusan, pertobatan, atau ya belajarlah untuk memaafkan situasi, memaafkan orang lain, atau meminta maaf gitu sebaliknya gitu ya. Ya, ada di sini juga Knight of Wands. Ya, untuk Knight of Wands-nya ini adalah energi yang cekatan nih. Ya, memiliki energi yang berapi-api, kreatif juga. Ada beberapa di antara kamu bisa jadi ini merantau ya, pengen pulang, pengen balik ke kampung halaman, tapi kudu harus bersabar ini. Sepertinya ada menunggu waktu yang tepat ya. Ada beberapa di antara kamu yang pengen menikah ini sepertinya ya, dengan melakukan perjalanan ini. Ya bisa-bisa aja sih gitu ya. Kalau kamu memainkan peran The Magician di sini dengan cermat, atau kalau secara finansial kamu udah strong gitu, ini bisa dieksekusi di sekitaran bulan 3 atau 4, 5 gitu ya. Karena di bulan 6 ini ada semacam pernikahan nih, kegiatan yang berurusan dengan pemberkasan ya. Bisa jadi beberapa di antara kamu yang long distance relationship ini mengikatkan janji setia bersama seumur hidup gitu ya. Ya, tapi erat kaitannya dengan perjalanan. Tergantung dari kamu kalau ini dimanfaatkan sebaik mungkin ya. Tergantung dari situasi juga. Ya, ada Two of Pentacles. Ya, ini masalah keuangan ini. Tergantung dari keuangannya. Kalau ini dari awal kamu udah ngumpulin duit ya, udah strong ya, ini bisa terrealisasi ini dengan cepat. Tapi di satu sisi ada juga nih semacam penantian ya, semacam pertimbangan juga ya. Kemungkinan beberapa dari Scorpio akan ada yang menikah di pertengahan tahun, kemungkinan dipertimbangkan lagi, bisa diundur lagi gitu ya. Ya makanya kadang untuk readingan seperti ini nggak bener pun, nggak pas pun di bulan sekian dikatakan, tapi enggak gitu ya. Ya sekarang tergantung dari kondisi kamu juga gitu, bagaimana kamu memainkan peran kamu, peran energi kamu kan gitu ya. Ini perspektif gitu ya kan. Dari perspektif ini kita belajar nih energi-energi negatif, apa yang perlu kita hindarkan, apa kira-kira positivity yang bisa kita ambil untuk menguatkan diri kita ya. Nah itu yang keuntungan dari tarot sebenarnya. Oke, ada Knight of Cups di sini ya. Ini adalah energi yang berbunga-bunga perasaannya gitu. Ada semacam kabar baik juga di sini. Ya, ada jatuh cinta, ada keinginan untuk ngebangun hubungan yang lebih serius. Ya, seperti yang saya katakan tadi ya. Ya, ada keinginan untuk menikah nih gitu. Bisa terrealisasi, ada waktu di sini nih, ada momen yang pas ya. Tapi uang nih di sini nanti masalahnya gitu. Dan di bulan 7, 8 saya ngelihat di sini ada semacam hubungan baru dengan seseorang ya. Kamu sepertinya membuka lembaran baru dengan seseorang. Bisa jadi kamu yang single atau kamu yang udah berakhir dengan orang lama, ingin membuka hati dengan orang baru dan ingin hubungan ini menjadi lebih serius lagi gitu ya. Ya. Tapi di satu sisi ada evaluasi diri juga di sini ya. Sepertinya kamu ini selalu belajar untuk bertumbuh menjadi sosok yang dewasa, yang mature, ingin melepaskan energi-energi gelap, energi negatif ya. Ya, ada kekecewaan, ada pengkhianatan, ada
tindakan yang merugikan, ya bisa jadi orang yang dealing sama kamu atau kamu sendiri ini yang ingin kamu lepaskan dari diri kamu, karena saya ngelihat ada judgment di sini nih, seperti penebusan gitu ya. Dan itu berjalan ini ya sepanjang tahun ini. Dan di akhir tahun saya ngelihat ada the devil nih. Ini dia masalahnya, seperti yang saya katakan tadi, karmic cycle, patternnya berulang lagi gitu ya. Ada the chariot ya, dan justice ya. Kamu adalah sosok yang smart di sini saya ngelihat ya, untuk justice. Bisa jadi kamu Scorpio dealing dengan Libra ya. Pasangan dengan Libra ini adalah energi yang smart ya, yang memiliki pendidikan yang tinggi, selalu mengandalkan rasionalis, logika di dalam bertindak. Ketika kamu dihadapkan pilihan-pilihan atau memberikan solusi, pandangan juga, ini selalu teliti dia ini orangnya gitu ya. Bisa jadi kamu dealing sama ini orang ya, dan kamu terikat nih energinya sama orang ini gitu, belum bisa move on ya. Atau bisa jadi ini adalah atasan kamu gitu ya. Ini adalah atasan kamu, atau bisa jadi kamu memiliki hasrat menduduki jabatan ini. Ini adalah jabatan seseorang yang memberikan perintah, yang memberikan penilaian atau judge ya, keputusan-keputusan gitu terhadap apa project selanjutnya yang harus dikerjakan gitu ya. Kamu ngerjain ini, kamu ngerjain itu gitu ya. Jadi dia ini sosok yang memberikan perintah gitu. Dan ya saya ngelihat ini ada beberapa di antara kamu juga berhasrat nih mencapai kedudukan ini ya. Karena itu yang kamu incar-incar di sini gitu. Oke, saya akan buka untuk spiritual guidance ya Scorpio. Panjang banget gitu ya. Ya, saya seperti saya katakan di awal ya, ini panjang banget. Cerita 1 tahun gitu. Oke, untuk spiritual guidance-nya Scorpio. Ya ada ego, ada moon dan juga the wheel. Ego ini adalah energi toksik ya juga ya. Ini energi the devil ya. Di satu sisi hasrat itu bagus kalau untuk hal-hal positif ya, tapi kalau hasrat ini sudah over, ini menjadi toksik gitu ya kan. Jadi pikiran juga seperti itu, kekhawatiran gitu. Kita mengkhawatirkan sesuatu itu baik gitu ya kan, ada waspada di sana. Cuma kalau over itu udah jadi toksik, bisa meracuni pikiran dan mental gitu ya. Jadi kadang ini membuat kita juga jadi tergesa-gesa di dalam membuat tindakan keputusan, ataupun tergesa-gesa atau di dalam membuat kesimpulan atau memberikan penilaian terhadap seseorang, terhadap pasangan atau terhadap orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi ini adalah situasi emosional yang nggak jelas gitu ya, kabut dia gitu ya, nggak clear dia, pikiran yang nggak clear gitu. Dan ini perlu harus dilepaskan dari kamu ya. Ada juga ini berupa seperti kebiasaan-kebiasaan yang nggak baik ya, misalnya sering ngejudge orang atau sering memberikan penilaian-penilaian negatif dari orang, itu nggak baik gitu ya kan. Daripada memberikan penilaian yang negatifnya, kenapa enggak kita ambil penilaian terbaiknya gitu ya kan, itu lebih baik loh gitu. Bisa kamu ini terapkan terhadap orang lain atau bisa terhadap diri sendiri juga gitu. Kadang kita mau gitu ya kan, judgmental terhadap diri sendiri gitu. Itu yang membatasi rasa percaya diri kita gitu terhadap intuisi ya. Oke, ada the moon ya. Listen to your intuition and pay attention to sign from divine ya. Saya ini dulu ya, saya jeda dulu untuk sementara, ada ini nih.
Okay, listen to your intuition and pay attention to sign from the divine. Unnecessary worry, let go of your fears. Revelation that will make everything clear. Ya, apapun bentuk kekhawatiran kamu, khawatir pasangan kamu selingkuh nanti, khawatir pasangan kamu gimana-gimana gitu di belakang kamu gitu ya kan, ya. Atau khawatir dengan pekerjaan, posisi kamu, ya. Masa depan kamu, masa depan anak kamu gitu. Ya, lepaskan ini dari pikiran kamu ya. Bisa jadi ada beberapa di antara kamu yang teringat-ingat dengan apa yang sudah kamu lakukan di masa lampau sehingga berdampak ke hal-hal yang kurang menyenangkan di dalam kehidupan kamu yang sekarang gitu. Misalnya ada hambatan-hambatan kamu dapatkan, kamu jadi sentimental, jadi sensitif gitu kan. Kamu ingat-ingat lagi trauma atau pengalaman-pengalaman yang kurang baik di masa lampau gitu ya. Ya, setiap orang pasti punya pengalaman yang kurang menyenangkan gitu ya. Intinya adalah bertumbuh menjadi orang yang dewasa yang mampu untuk mengontrol diri, menyembuhkan diri, resilient gitu ya. Ya, karena tidak ada satu orang pun yang bisa menolong kita sebenarnya kecuali diri kita sendiri. Yang itu. Okay, ada the wheel. A first new start or the end of delays, sudden or unexpected progress, a very positive change in your life, travel or a new vehicle. Beberapa di antara kamu ini memiliki peluang untuk melakukan perjalanan luar negeri ya. Ya, bisa jadi memang ini adalah pekerjaan kamu, travel business gitu, kesana kesini, atau ya ya memang ini adalah bidang kamu gitu. Bisa jadi kamu seorang pilot atau pegawai stewardess, apa itu namanya, pramugari gitu ya. Ya, udah memang pekerjaan gitu, mau nggak mau ya memang harus melakukan perjalanan ke sana kemari. Ya, tetaplah berpikir positif terhadap bidang-bidang atau situasi yang kamu tekuni gitu ya, karena manusia adalah apa yang dipikirkannya. Kalau kita selalu memikirkan yang negatif, bisa jadi negatif loh gitu yang datang gitu ya kan. Terhadap pasangan juga seperti itu loh gitu. Jangan kita terlalu mencurigai pasangan terus gitu kan. Nanti kamu begini, nanti kamu begini ya. Kalau itu udah diucapkan secara verbal berkali-kali, tadinya nggak berpikir tuh pasangan tuh untuk melakukannya, lama-lama bisa jadi dilakukannya loh gitu, karena kesel gitu ya kan. Iya. Ya, untuk Scorpio ya, ini readingannya juga bisa vice versa, jangan diambil hati. Oke, sekarang saya akan mengambil note di sini ya secara acak, dan note ini sudah bercampur yang positif dan negatif, energi yang mengikuti kamu selama setahun ini, dan ini mudah-mudahan bisa ngebantu kamu untuk melihat perspektif kamu ke depan. Apa kira-kira energi-energi negatif yang perlu nih difilter atau diubah gitu ya. Atau warning lah, semacam warning gitu ya, diwaspadai gitu ya. Ya, dan energi ini bisa adalah energi kamu atau energi orang-orang yang dealing sama kamu atau situasi atau lingkungan ya. Oke, ada pendidikan nih ya. Pendidikan ya, bisa jadi kamu adalah orang yang smart ya, seperti yang saya katakan tadi ya. Karena kamu smart, kamu bekerja nih di pemerintahan. Oke, ada seimbang ya. Ya, seimbang ini positif. Ya, seimbang. Kerja keras. Wow, amazing. Dominan, superior. Iya, saya ngelihat juga ini untuk beberapa Scorpio ini dominan banget di dalam suatu hubungan gitu ya. Nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu, nggak boleh ini, harus ada kabar gitu ya kan, ada ingkar janji. Ya, ada salah satu di antara kamu yang ingkar janji nih. Bisa jadi kamu, bisa jadi pasangan kamu ya, yang mengakibatkan munculnya energi toksik di sini ya. Lahir baru ya, jadi sosok yang lahir baru ya, atau ya barat pertobatan atau penebusan gitu, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan situasi, dengan orang-orang yang nyakitin kamu. Ada talenta, seperti memanfaatkan talenta ini sepertinya ya di dalam bekerja. Ada pemberian positif ya, donasi, kinky atau pelit nih. Ada juga ini pelit gitu ya, bisa jadi situasi atau orang
yang dilindas sama kamu itu pelit sama kamu, ya open minded. Wow, ada juga nih yang open minded ya. Percaya diri, bagus. Peduli, bisa jadi yang percaya diri sini adalah pasangan kamu, bisa jadi ya, bisa jadi kamu. Seni, musik, art, ada juga nih beberapa yang di antara kamu mungkin yang dealing dengan seseorang yang menyenangi seni, musik, art nih. Scorpio ini mudah jatuh hatinya nih, sepertinya sama seseorang yang atraktif ya, yang menarik ya. Galau ya, jangan sering-sering galau lah gitu ya. Tajam lidah, oh ada tajam lidah juga nih. Ibu rumah tangga, ya bisa jadi pasangan kamu atau kamu gitu ya. Ini netral ya. Oke. Dan orang ketiga, wow, muncul nih orang ketiga di sini. Hati-hati ya, buat kamu. Ada lalai, ya jangan sampai lalai ya. Di dalam bekerja harus teliti ya. Cinta sejati, tapi di satu sisi ada cinta sejati nih. Ya, sebaya, bisa jadi kamu dengan pasangan kamu sebaya. Ini netral ya. Seni, musik, art juga netral. Oke. Ada teman-teman, kamu bisa jadi ini senang bergaul dengan teman-teman kamu, atau pasangan kamu senang bergaul dengan teman-teman kamu, dengan teman-temannya gitu ya, sering hangout sama teman-temannya. Ini yang membuat kamu jadi curiga, mikir negatif, bisa jadi ya kan. Atau ada dermawan dan donasi ini sama ya. Kamu senang sepertinya memberi. Kamu adalah sosok yang peduli, dermawan ya, sering memberi nih, dan memiliki, ya ini sepertinya adalah cinta sejati gitu ya yang kamu miliki. Tapi di satu sisi walaupun kamu superior, kamu baik hati di sini ya. Dan kamu adalah sosok yang berpendidikan ya. Oke, lagi ada kesadaran ya. Sepertinya di awal tahun juga ada bentuk kesadaran bagi beberapa di antara kamu. Apa yang harus kamu lakukan untuk membangun hubungan yang baik, atau membangun karakter yang baik dari dalam diri kamu sendiri. Ada keadaan terjepit ya. Keadaan terjepit ini bisa trauma, pengalaman-pengalaman yang mengakibatkan kamu kadang lambat di dalam membuat suatu tindakan atau keputusan ya. Atau kenapa kamu mau jadinya berpikiran negatif gitu. Ada bunga-bunga. Wah, bunga-bunga ini cinta ya. Ya, saya tadi ngelihat di sini ada Knight of Cups nih, ada bunga-bunga di sini, seperti membina hubungan baru dengan seseorang. Bisa jadi ini membuka situasi emosional yang baru lagi dengan pasangan lagi gitu ya. Ya, ada semacam tragedi gitu ya. Hati-hati untuk ini ya. Saya nggak ngerti kenapa bisa ada tragedi di sini. Padahal saya nggak ada ngelihat the tower nih di kartu tarotnya ya. Ya, ini ibarat energi yang ngikutin kamu, ada tragedi gitu ya, dan perlu hati-hati. Tapi di tarotnya saya nggak ada lihat ya, hanya perlu waspada. Mungkin ada kehilangan ya, kehilangan, ada tertekan, sama seperti terjepit tadi ya. Ya, keadaan di tempat pekerjaan kamu mungkin membuat kamu sedikit tertekan, atau keadaannya terjepit ya, nggak bisa, pergerakannya nggak leluasa gitu ya. Harus senantiasa menerima orderan atau perintah, tidak sabar ya. Di satu sisi ada juga ini sifat dari kamu tidak sabaran gitu ya, pasrah. Oke. Tetap ya, lebih banyak di sini energi positifnya dibandingkan negatifnya ya untuk Scorpio di tahun ini ya. Ya kira-kira ini bisa dipasang-pasangin ya. Ya misalnya kamu ini sepertinya adalah pekerja keras ya, dan open minded, dan kamu bisa memiliki pemikiran yang open minded karena kamu memiliki pendidikan. Dengan pendidikan ini kamu memiliki kesadaran dan rasa percaya diri. Dengan rasa percaya diri atau pendidikan atau senantiasa belajar, kamu memiliki energi yang seimbang ya. Di dalam hubungan itu kamu perlu di dalam hubungan itu
adalah kualitas, atau di dalam pertemanan juga kamu mementingkan kualitas dibandingkan kuantitas gitu ya. Dan ada juga di sini semacam bunga-bunga cinta sejati terhadap sosok ibu rumah tangga. Bisa jadi kamu sayang banget sama istri kamu, kamu senang memberi, ya, kamu peduli terhadap pasangan kamu di sini ya. Ya, pasangan kamu bisa jadi sebaya sama kamu gitu ya, atau merupakan teman kian gitu, atau kenalan dari teman ke teman ya, atau dia ini seneng banget dengan yang hal-hal yang berbau artistik gitu. Bisa jadi kamu dealing dengan seseorang yang lidahnya tajam banget nih. Ini kadang-kadang yang bikin kamu galau gitu ya, keadaan kamu ngerasa tertekan atau terjepit gitu. Ini kadang yang membuat kamu nggak nyaman di dalam berpikir, nggak clear pikirannya gitu ya. Ya, ada bonus juga di sini nih ya. Nah, untuk bonusnya saya lihat ini lebih ke ini ya, ke the sun-nya di sini. The sun itu keberhasilan. Bisa jadi kamu mendapatkan bonus di sini untuk beberapa di antara kamu. Jadi untuk note-note ini bisa dicocok-cocokkan atau disesuaikan. Mudah-mudahan kalian ini dapat nih, bisa lihat ya. Ya, demikian untuk Scorpio. Semoga ini bermanfaat untuk Scorpio ya. Kalaupun agak lama banget ini, mohon dimaklumi. Ya, bila kamu ngerasa ini cocok dengan kamu, jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat untuk Scorpio dan semoga berbahagia. Sampai jumpa, bye bye.